Halo guys, selamat datang lagi di channel Fake Architect. Kali ini saya sudah punya beberapa barang di depan saya ini ya. Jadi memang sekarang ini lagi viral sekali yang namanya wall panel. Saya lihat di FYP TikTok, lalu di beberapa yang viral di Instagram, YouTube juga yang di shortnya itu banyak sekali orang sedang beramai-ramai memasang produk-produk dari wall panel. Ada yang bahannya itu PVC, ada yang motifnya itu kayu, ada juga macam-macam yang lain ya. Itu semua akan saya jelasin dari sejarahnya wall panel pertama kali masuk itu barang apa di video kali ini. Siap-siap ya. Selamat datang di channel Fake Architect, channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting, kalau nggak berguna itu nggak mungkin. Dan kami akan membahas seputar arsitek, dari material bangunan hingga cara pemasangannya, serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian. Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya. Let's go! Sebelum saya mau jelasin lebih lanjut, kita harus tahu dulu arti dari wall panel. Wall panel itu apa? Wall panel adalah bahan material dekorasi untuk area tembok atau area dinding. Biasanya itu memiliki tekstur. Nah, teksturnya itu macam-macam. Ada yang tekstur seperti kayu-kayu seperti ini. Ada yang teksturnya seperti motif-motif. Ini motif apa ya? Ya, tekstur beginilah ya. Ada juga macam-macam yang lain. Jadi, wall panel pertama kali masuk ke Indonesia itu memiliki bahan dasar foam. Istilahnya adalah wall foam. Nah, sebenarnya itu produknya sudah sempat kita review di beberapa video yang kita syutingnya kapan ya? Udah lama banget lah, mungkin sekitar tahun lalu kita sudah mereview mengenai produk dari wall foam. Ini paling banyak ini dijual di Shopee, Tokopedia tuh banyak sekali guys. Ada yang bata, ada motifnya nih kembang-kembang. Nah, ada yang juga nih polkadot benik-benik gini, benik. Pemasangannya menggunakan lem, harganya relatif lebih murah dan dia tuh anti air, anti rayap karena banyak spon. Biasanya di bagian belakangnya sudah ada lemnya. Itu semua sudah sempat kita review. Seiring berjalannya waktu, ternyata ada kendala-kendala lain yang terjadi. Itu kenapa mulai muncul beberapa variasi dari wall panel ini sendiri. Ada wall panel dari bahan PVC. Ini istilahnya adalah 3D wall panel karena modelnya memang 3 dimensi. Lalu keluar lagi yang paling baru adalah wood panel yang motifnya kayu-kayu seperti ini. Ini nih lagi viral banget. Ada beberapa prinsipal yang sekarang ini sudah mulai menjual, ada yang memproduksi juga supaya harganya itu bisa bersaing murah sampai harga yang paling bagus. Lalu yang sempat rame berikutnya adalah wall molding. Ini seperti yang kita pasang di belakang ini adalah wall molding namanya. Ini semua adalah jenis-jenis dari wall panel. Selepas dari itu semua, wall panel ini memang diperuntukkan khusus untuk area indoor. Kalau mau dipasang di area outdoor itu namanya fasad. Fasad itu biasanya ditaruhnya di area eksterior, jadi area untuk luar. Untuk yang area-area dalam itu biasanya menggunakan material-material indoor seperti ini. Oke, sekarang kita langsung bahas satu persatu. Yang wall foam karena produknya sudah lama, kita skip aja, kita langsung ke produk yang baru ini. Kelanjutan dari wall foam yaitu 3D wall panel. Nih motifnya. Untuk secara ukuran ini masuk ke Indonesia ada beberapa jenis. Jadi yang pertama itu di ukuran 30x30 dan yang saya pegang ini di ukuran 50x50. Kalian bisa cek detailnya. Untuk motifnya sangat banyak sekali. Seambrek. Kalau kalian memang butuh motif-motif yang lain, memang pengen tahu produk dari 3D wall panel ini lebih lanjut, nanti kita akan kasih link G Drive. Itu kita punya beberapa katalog dari prinsipal yang menjual produk-produk ini. Kalau kalian memang kepingin beli produk ini, nanti saya akan kasih rekomendasi tokonya langsung di kolom deskripsi. Waduh, ini 2 lembar ternyata guys. Kebetulan sekali. Jadi ini motifnya ya. Motifnya ini ada banyak banget. Ini yang motif yang memang naik turun seperti ini. Yang mau motif wajik-wajik, yang motifnya itu alur-alur serat dan lain-lain itu banyak. Ukurannya macam-macam. Dari ketebalannya ini kurang lebih sekitar 1,5 mili mungkin ya ketebalannya. Dan ini kalau ditekuk-tekuk nggak apa-apa. Karena memang banyak PVC. Ini kena air aman. Nah, untuk proses pemasangannya kalian bisa langsung tonton aja di channel YouTube Fake Architect. Sudah ada, sudah sempat kita upload untuk material yang ini. Meskipun produk ini terkesannya bagus dan cetakan pabrik, tetap aja yang namanya tembok itu ada yang nggak rata. Jadi pas titik temunya ini, nah ini kurang lebih ya, ini kalau saya mepetin kayak gini, ini nggak bisa rapat. Jadi memang perlu finishing lagi untuk menghilangkan garis-garis snatnya ini, biar ketemuannya ini bisa putih polos seperti itu. Nah biasanya tuh pakai silen putih bisa, ditursir bisa, semua pasti kepinginnya hasilnya bagus dan maksimal. Untuk brandnya sendiri itu ada banyak, jadi kalian harus benar-benar memilah yang baik dan benar. Kalau pengen tahu kualitasnya yang baik dan benar gimana, cari yang materialnya ini punya tebel di 1,5 mili sampai 2 mili lah kurang lebih ya. Semakin tebal semakin
semakin baik, karena kalau terlalu tipis itu dia kalau penyok segala macam tuh gampang pecah. Untuk range harganya mulai dari 25 ribuan lah ya per lembar, itu untuk ukuran yang kecil. Untuk yang ukuran 50 ini sekitar 40 sampai 60 ribu, angkanya sekitar itu. Jadi itu juga tergantung dari ketebalan material. Untuk proses pemasangannya saya review sedikit aja, kalian bisa cek di bagian belakangnya sini. Ini ada beberapa garis-garis polanya ya. Jadi ini kalian bisa menggunakan lem kuning atau juga bisa menggunakan lem silen, terserah. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung lanjut ke produk berikutnya. Berikutnya, setelah wall foam masuk, barang-barangnya ini memang motifnya itu 3D. Orang nggak suka karena wall foam ini begitu dibongkar, itu banyak masalah. Foamnya tuh banyak yang menempel, lepas-lepas, atau tidak bisa dibersihkan, atau sangat sulit dibersihkan di area tembok. Lalu keluarlah yang wall panel 3D tadi tuh. Lalu ada lagi nih, kita juga sudah sempat posting wall molding. Nah, ini rame banget di tahun 2019. Ini rame banget di tahun 2020 sampai 2021 akhir. Molding ini bahannya sekarang ada yang PVC seperti ini di tangan saya ini ya. Dulu itu yang sempat kita posting murah sih karena barangnya terbuat dari gipsum. Seperti yang ada di belakangnya kita ini untuk setting studio, ini menggunakan bahan dari gipsum. Sekarang di tahun 2022 awal sampai sekarang ini itu sudah muncul nih yang bahannya PVC. Kenapa? Karena lebih kuat. Kalau kena benturan nggak rontok, nggak mereteli, nggak hancur. Kalau misalnya kata kena air, nggak jadi bubur. Itu kenapa keluar produk terbaru menggunakan bahan PVC. Jadi kalau misalnya kata ini kena benturan, segala macam, ini nggak gampang pecah. Dan ini juga bisa dibersihkan, bisa dicat juga. Pemasangannya menggunakan lem sealant. Panjangnya kurang lebih sekitar 2 meter. Ada juga yang jual 3 meter, macam-macam. Untuk motif mata-matanya atau serat-serat kayunya ini juga macam-macam, banyak sekali. Ada yang bundaran besarnya ini di tengah, ada yang di samping seperti ini, ada yang lebarnya 10 cm, ada yang ini kurang lebih berapa? 6 cm, 7 cm, ada macam-macam ya. Kekurangan dari produk ini sebenarnya bukan dari produk ya, tapi memang perlu tambahan-tambahan tenaga profesional yang lain, seperti desain tembok. Ini bisa dipasang di area tangga, pinggir temboknya tangga, bisa kayak di belakang saya ini untuk setting studio. Ini juga bisa digunakan untuk mempercantik untuk area-area rumah tertentu seperti ruang tamu, ruang makan, dapur. Ini budgetnya juga relatif lebih murah. Ini memang fungsinya untuk memberikan kesan di area-area tembok yang kosong. Jadi kalau misalnya kata tembok kalian tuh polos-polos, masih putih-putih biasa, nggak ada apa-apa, tambahkan sentuhan molding. Ini nggak banyak butuhnya ya, dan masih banyak extra space. Tapi bisa kelihatan penuh dan cantik. Ini bisa juga kalian tambahin dengan figura, dekorasi-dekorasi dinding yang lain, ambalan dan lain-lain itu bebas. Ini juga bisa kalian gunakan, bisa kata ketemu tembok antar tembok, kalian bisa kasih list seperti ini ya. Jadi transisinya bisa kalian gunakan. Untuk harganya sendiri kurang lebih range-nya ya. Ini yang bahannya PVC, jadi tergantung dari ketebalan PVC-nya. Karena yang jual tipis-tipis juga ada. Itu sangat murah sekali. Saya kasih harga yang bener aja ya, itu kurang lebih di harga 150 ribuan ke atas untuk berbatangnya. Panjangnya kurang lebih 2-3 meter. Itu saya juga macam-macam, saya juga nggak hafal. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke produk material yang ketiga yang lagi viral banget di tahun 2022. Jadi ini barangnya adalah wood panel. Ini lagi rame banget TikTok, Instagram, itu Reels-nya, terus short YouTube, itu rame banget orang pada mulai pasang-pasang yang namanya wood panel. Kebetulan barang dari wood panel yang lagi viral ini belum ada, belum mampir ke studionya Fake Architect. Kita lagi nunggu barangnya. Itu kemungkinan sih 1-2 hari ke depan sudah mampir. Tapi karena kita kejar tayang, kita harus segera posting. Kita tunjukkan kurang lebihnya aja ya. Jadi tampilannya seperti ini. Kelebihan dari wood panel ini dia tipis, ringan, panjangnya kurang lebih 2-3 meter. Ada yang jual eceran per meter. Jadi itu memang datangnya tuh 3 meter dipotong-potong, itu ada. Ada yang per meter, ada yang 1,5 meter, ada yang jual 2 meter, macam-macam itu supaya terkesan lebih murah. Untuk bahannya sendiri dari bahan material PVC, tapi motifnya itu motif kayu. Jadi kalian jangan sampai salah istilah. Ya kalau kalian mau pakai istilah wall panel PVC, wall panel PVC yang mana? Karena semuanya ini PVC bahannya. Kalau wall panel 3D, ya pasti dapatnya yang 3D. Kalau mau pakai wall panel PVC yang molding, dapatnya molding. Dan ini istilahnya adalah wood panel karena motifnya kayu. Untuk produk dari wood panel sendiri, itu produknya sangat banyak sekali. Wood panel ini ada yang motifnya itu jarak ininya, ini jarak apa ya namanya ya, macam-macam ya, ada yang 1 cm, ada yang 1,5 cm, ada yang rapat-rapat, ada yang naik turun, itu macam-macam, itu jenisnya banyak sekali. Bahkan ada juga yang memang khusus untuk dipasang di area
plafon atau ceiling. Seperti ini yang ada di tangan saya, ini adalah untuk kategori ceiling. Jadi pemasangannya bisa menggunakan rangka seperti ini. Untuk teknis pemasangannya pun itu bisa beragam. Ada yang menggunakan fitting atau skrup, ada juga yang menggunakan lem. Lemnya itu bisa lem silen, bisa juga menggunakan lem kuning, bisa juga menggunakan lem putih. Itu macam-macam semuanya bisa. Untuk produk dari wood panel itu sendiri, belakangnya itu lebih flat, dia rata. Itu kenapa bisa dikasih silen. Sedangkan yang ada di tangan saya ini memang khusus produk untuk ceiling. Jadi memang harus pemasangannya menggunakan rangka atau fitting. Untuk harga dari wood panel itu sendiri sangat bervariasi. Kalau ada yang jual per meter tuh kurang lebih di harga 70 ribuan sampai 80 ribuan per meter, itu material aja. Ada yang sampai jual tuh di harga 180 sampai 200 ribu. Itu sudah termasuk pemasangan. Jadi macam-macam untuk barangnya, tergantung dari mau rapet apa enggak, mau naik turun apa enggak. Karena kalau semakin mahal dia naik turun nih. Jadi bukan tampilannya flat seperti ini. Ini kan flat nih. Tambahan juga buat kalian semua, gimana caranya supaya dapat barang yang bagus? Kalian bisa tanyakan ketebalannya. Ini kan ada ketebalannya nih. Jadi kalau misal kata terlalu murah, itu biasanya ininya materialnya tipis. Dan kalau tipis dipasang di area tembok, kena pel-pelan segala macam gampang pecah. Rekomendasi area pasang, biasanya bisa digunakan untuk backdrop TV. Beberapa pilar yang dibungkus menggunakan wood panel. Hidden door itu juga bisa. Jadi pintunya itu dibikin kayak kamuflase biar nggak kelihatan pintu. Ternyata itu bisa dibuka tutup gitu ya. Dan khusus untuk produk wood panel ini tidak perlu lagi kalian itu untuk mengecat atau coating karena secara produk sudah finishing. Jadi langsung beli, langsung pasang, beres. Kalau ada desain interior itu bisa ditambahin spotlight lampu, tampilannya oke, cakep, kuning-kuning. Oke guys, itu tadi review singkat mengenai produk-produk yang lagi happening banget di tahun 2022. Sebelum menutup, ini ada informasi yang sangat penting yang mungkin akan saya jadikan sebuah note khusus buat kalian semua. Sangat disarankan kalian ini memasang produk-produk dari wall panel ini tadi menggunakan tenaga profesional. Kalau kalian mau pasang sendiri juga nggak apa-apa, sah-sah saja. Tapi kalau mau hasilnya lebih cantik, lebih menarik, lebih bagus, lebih rapi, gunakan tenaga-tenaga profesional karena mereka lebih paham ya. Tapi nggak usah khawatir karena kita akan ngasih tips-triksnya, langkah-langkah cara pemasangan yang baik untuk kalian bisa DIY sendiri dengan keluarga. Oke, ditunggu aja kontennya, kita akan lanjut ke konten berikutnya. Bye-bye! Seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini kalau memang video kita ini nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. Bye-bye!